Indah. Mari Bapak Ibu kita tekankan ke dalam kalbu kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tegaskan ke dalam diri kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika tekad kita digetarkan dalam kalbu, dilisankan dengan mulut, dengan lisan, dengan lidah kita, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan, serahkan, hambakan diri dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita tergolong ke dalam orang yang sedang berbahagia dan kita istiqomah. Jadi kalau nanya apa itu bahagia, ketika hati, ucapan, perbuatan, dan harapan kepada Allah itu sama, lempeng, lurus, ya, istiqomah. Jadi orangnya yang mustaqim. Bagaimana itu bisa terjadi? Allah lah yang menghendaki dan kita berupaya maksimal untuk menjadikan diri-diri kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yakin hari ini berada di jalan Allah? Yakin. Yang paling pertama yang harus ada dalam kalbu kita adalah yakin. Setelah yakin biasanya akan muncul sebuah hasrat atau keinginan untuk mewujudkan keyakinan itu. Dulu waktu Bapak Ibu sebelum nikah, yakin ini calon bini gue, kan gitu ya. Yakin ini calon suami gue, maka dari keyakinan itu adalah upacara prosesi, adalah akan nikah. Ya. Kemudian nanti beranak, bergenerasi, ada juga yang di tengah-tengah kemudian gawal. Kemudian berhenti di tengah jalan. Ada yang bersimpangan jalan, nuhiji kakaler, nuhiji kakidul. Nah, ketika itu terjadi, maka tanya kepada mereka yang sudah mengalami pahit getir, katanya Bapak Ibu ya. Tapi banyak yang melakukan. Karena apa? Ya itulah, di tengah perjalanan itu selalu ada godaan dan cobaan. Ketika itu terjadi, maka tanya lagi ke dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segera kembali, ya Allah, kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku minta pertolongan. Bagaimana cara menyembah? Diberikan contoh teladannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, bagaimana cara membersihkan jiwa, bagaimana kabar gembira bagi orang yang baik-baik, dan bagaimana azab atau siksa bagi orang yang jahat-jahat. Itulah Al-Quran membawa 5 pesan. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron, nadhiron. Semua pesan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah dan disampaikan oleh beliau. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Beliau mengajak berdakwah, mengajak kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi petunjuk Allah di jalan Allah dengan cara apa? Penuh hikmah, pakai ilmu, tidak sembarangan, dan beliau memberikan contoh teladan yang baik. Yang semuanya itu pasti akan ada manfaatnya kalau kita laksanakan. Sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul dan diajarkannya. Nah, pada saat itulah kita juga akan bertanya, bagaimana kalau kita memohon pertolongan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala membimbing bagaimana cara manusia memohon pertolongan kepada Allah. Diberikan bimbingan, diberikan contohnya, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan, kata Allah, kepada aku dengan cara sabar dan sholat.
sabar ketika mendapatkan ujian, sholat ketika mendapatkan kesempurnaan berupa rasa kenikmatan atau syukur. Jadi sabar dan sholat artinya bersabar dan bersyukur, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya mendapatkan kenikmatan, jangan lupa segera lakukan sholat. Sholat apa? Terserah Bapak Ibu yang sudah bisa. Ya. Ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat duha. Pasti sholat apa namanya fardu sudah Bu ya, rawatib sudah. Gitu Bu ya. Ketika kita sedang ada gerhana, kemudian kita masih hidup, ada sholatnya, gitu ya. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ketika ada orang meninggal, ada sholatnya. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat jenazah. Kalau ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, disolatkan, punya ulah sholat sorangan, ke batur sieun, ya. Punten, abdi mada atos maut ieu ternaon pada sholat sorangan. Ya. Makanya yang meninggal itu jenazahnya tadi ditaruh kalau sholat di paling depan, karena bisi sholat sosoran, nah gitu kan, cung klik cung kedang, punya. Nah itu ya Bapak Ibu. Banyak orang yang memanfaatkannya, menjadikannya sebuah isu. Isu ya. Apa itu isunya? Ada pocong katanya yang bangun lagi. Padahal manusia kalau sudah mati, sudah tidak bakal bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan sholat pun harus disolatkan. Jadi Bapak Ibu nusok percaya kene ayah pocong di kuburan, ayah hantu blau, kan? Ada apa tuh yang di jalan-jalan itu Bu ya? Ada suster ngesot, ada dokter deting, dokter bubuknya gimana ya? Itu teh pasti bohong. Tapi jadi industri di film payu yang nonton itu ibu-ibu. Ongkoh nonton, ongkoh mah manehna teh mayar, ya datang ke bioskop. Begitu ngelihat filmnya, ya. Nah, dan itu tidak hanya sendiri, nini model gini, bapak-bapak model gini, aki-aki model gini, menyebarluaskan kepada anak incukna, menakut-nakuti ulah kadinya si juri, nah, kan gitu. Itu jadi jurigna ibu sorangan, ya awas-awas kanta hantu, katanya gitu. Alhamdulillah saya sudah punya cucu 2, dan cucu itu kalau bilang ada hantu, enggak ada, yang ada hanya Allah. Masya Allah, itu cucu baru umur 4 tahun. Nini nak perang di dapur. Ya, kayak naon. Aki-aki nak sarua bu tekau poek sautik. Di itu ayah orai. Di itu ada ini. Ya, ya itulah yang namanya tipis iman. Padahal mau ada jin, mau ada ular, mau ada hantu, biarin. Semuanya juga makhluk Allah. Minta aja kepada Allah. A'udzubillahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim. Atau ibu membaca namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maca ayat kursi. Kunaon ibu aya jurig. Nu jadi jurigna ibu. Jadi bacaan ayat kursi itu lain keur nyinglar jurig Bapak Ibu, tapi keur diri sorangan. Lamun diri sadarian ayat kursinya paham, maka jurig-jurig teh eueuh Bu. Nu loba main mah jurig mah geus kamol punya. Begitu ayah kamol kan ibu-ibu sok kamol, bapak-bapak begitu ngelihat baju anu bagus, ini mah di mall Bu. Begitu lihat ujungnya baju, kan ada ujungnya baju ini ya. Baju itu kan ada ujungnya. Kan sudah ada gantungannya Bu. Terus ada kertas kecil. Begitu astagfirullahaladzim, dikira teh aya jurig, aya efek teh naon, hargana mahal gitu punya. Ya baik Bapak Ibu. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini kita tegaskan ke dalam diri kita bahwa diri ini sekarang ingin menghambakan diri beribadah kepada Allah dan ingin mendapat pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Diingatkan kembali bahwa di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus kita utamakan untuk kita pahami dengan benar, terutama suratul Fatihah. Tanpa suratul Fatihah, sholat tidak ada. Jadi Bapak Ibu, lamun suratul Fatihah, jeung Fatihah teu ngarti, berarti sebenarnya mati sholat. Ibu teh keur sosok latan, Bapak teh keur sosok latan. Aya nu kitu Bu.
Makanya jangan sembarangan yang namanya sholat. Karena sholat itu ternyata cara Allah membimbing manusia untuk mendapat pertolongannya. Ingat tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalat. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi lamun ayeuna banyak di negeri ini orang berbuat keji dan mungkar, banyak pembohong, banyak koruptor, banyak pecandu narkoba, banyak yang jago manipulasi, itu berarti sholatnya teu beres jeung teu sabaran. Itu punya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yuk pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Jadi namanya bahagia itu harus diciptakan, dikreasikan. Ya, bahagia itu sudah tersedia di dalam jiwa masing-masing kebahagiaan oleh Allah. Tetapi banyak manusia yang malah menghindarinya. Disuruhnya berbahagia malah neangan, tidak membahagiakan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah dari Saung Tafid Al-Quran yang ada di dunia maya sana lewat jalur internet hadir dari Ujung Soang ya. Kota Bandung Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dari Tanjung Jaya Sukaraja Singaparna Tasikmalaya hadir Kang Agus Japar Sidik bersama ibu tercinta dan keluarga. Alhamdulillah ya, yang masih punya bapak ibunya, alhamdulillah bersama-sama bahagiaan yang luar biasa. Kemudian ada dari Cirebon Kanoman Tehirin Apriani bersama keluarga dan putra putrinya, dari Sukaraja Tasikmalaya di area Parung Kadongdong Cidolog Teh Yulia Ningsi bersama keluarga, dari Saung Kapit di Sumedang Kota Sumedang ada hadir Teh Suliati bersama keluarga, dari Kota Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dan dari Cipamokolan Kota Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi dan keluarga, dan Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan baca ayat-ayat dari surat Syad, surat ke-38, mulai ayat pertama. Insya Allah kita akan baca sebanyak 20 ayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syad Syad wal Qur'ani dzikri wal Qur'ani dzikri balilladzina kafaru bi ijjatin wasiqa. balilladzina kafaru bi'izatin wasiqa. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manar. Kam ahlakna min qablihim min qurnin fanadaw wa la tahina matari. Ibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahiru kadzab. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء
الأحزاب وجعل الآخرة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد و- وان- وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق سمعنا من هذا وفي الملة الآخرة إن هذا إلا ارتقاء أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أو أنزل عليه الذكر من بنينا بل هم في شك من ذكري بل لما أم يذوقوا عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهجوم من الأحزاب زاد ما هن ما هنالك مهزم من الأرض كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قولهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك أحزاب كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسول فحق وما عقاب ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة
وما ينظر هؤلاء إلا أن أتوا واحدة ما لها من قوام وقالوا ربنا أنزل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا أنزل علينا قطابا كل يوم اصبر الحساب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإسراق إنا شجرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والطير والعشي محشورة كل له أواب والصور محشورة كل له وشددنا ملكه وأينا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآيناه الحكم وشددنا وفصل ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وسددنا ملكه أو آيانه إس فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وسددنا ملكه وآيانه الحكمة وفصل الخصام صدق الله العظيم صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran yang sudah kita baca. Rahmat berupa pahala dari Allah untuk bacaan yang baik dan benarnya. Mudah-mudahan jadi catatan amal. Dan bagi yang salahnya, yang kelirunya dari yang sudah kita baca tadi, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dalam membaca. Dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan giat memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing dengan selalu berbahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran insya Allah. Setelahnya kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita manfaatkan alat bantu. Alat bantu kita berupa terjemah tafsir Ibnu Katsir yang di dalam bahasa Indonesianya.
Mari kita lihat 20 ayat dari surat Shad yang sudah kita baca. Bapak Ibu, ditegaskan di sini surat Shad ini diturunkannya ketika sebelum hijrah. Jadi di kota Mekah. Jadi Bapak Ibu baru saja dari Mekah untuk membaca surat Shad. Ya, artinya spiritnya, semangatnya kita itu ketika membaca ayat-ayat tentang Al-Quran ini di mana diturunkan, maka semangatnya kita terbawa insya Allah. Yuk kita lihat. Surat ini ditaruh di dalam Al-Quran dalam surat ke-38. Jumlah ayatnya 88 ayat, dimulai dengan huruf Shad. Maka disebut nama surat Shad. Surat ke-36 nama suratnya apa, Bu? Yasin. Dimulai dengan surat Yas. Jadi dengan huruf ya dan sin. Al-Baqarah dimulai dengan apa, Bu? Bukan dengan Al-Baqarah, dimulai dengan alif lam mim. Ya, kita mana malah kita merasa bahwa kita itu ada sesuatu yang kok namanya suratnya Shad. Nah, itulah ketentuannya. Ada surat Nun, ada surat Yasin, ada surat Toha. Kalau Al-Fatihah dimulainya dengan apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Alhamdulillah, cerdas. Mari kita lihat dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-20 yang sudah kita baca pagi hari. Shad. Nah, kan gitu. Shad. Oke, hurufnya sama. Cuman suaranya beda-beda di mana-mana juga, silahkan masing-masing sesuai dengan yang dia mampu. Demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Hati-hati Bapak Ibu, yang suka sombong dan suka permusuhan berarti dekat-dekat nih kepada karakter orang-orang kafir. Orang kafir itu sombong dan memusuhi dengan sengit. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi orang-orang kafir ini sombong, kemudian melakukan permusuhan yang sengit, tetapi pada saatnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan dan permusuhan itu sirna hilang, ya, musnah semua. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Ya, jadi kepada para nabi dan Rasul ngomongnya benar, jujur, disebutnya dusta. Kemudian ketika Allah memperlihatkannya berupa mukjizat kepada mereka, disebutnya sihir. Itulah. Kadang-kadang kita juga seperti itu sekarang Bapak Ibu. Kalau pengen ngomong jujur tapi tidak sesuai dengan kehendak kita, malah didustakan. Jangan ikutin yang itu. Karena apa? Itu barang beret. Gitu. Terang bagi sembako. Ya iwena jangan bagi sembako. Padahal sembako yang dibagi kita itu menang madok duit rakyat. Menang bangsat punya. Kita mau merek kaos. Ternyata kaos itu can dibayar Bu ke tukang kaos. Loba kene nepi ka ayeuna Bu, mau kampanye can malayar, ya. Kalabur. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Jadi mereka menuduh kepada yang Tuhannya satu itu adalah orang yang tidak waras. Katanya, masa Tuhan cuma satu? Masa Tuhan nggak kelihatan? Menurut mereka Tuhan itu kalau kelihatan nggak berdegak, kumisan, baplang, kain botak, tentunya kayak oge anu kuncir dan sebagainya. Ya, itulah mereka. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Jadi bagi orang-orang yang tidak benar, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang dalam hatinya ada kekotoran, lihat kebenaran itu heran. Nah, lihat kebenaran itu heran. Ngapainnya orang sholat? Ngapainnya orang ngaji? Ngapainlah orang haji? Ngapainlah orang umroh? Kan gitunya. Heran gitu. Padahal itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Riweuh we gawean teh punya. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Jadi para pemimpinnya itu menyesatkan mereka. Ya.
Sudah ada kebenaran, tapi karena tidak sesuai dengan keinginan, maka si pemimpin menyesatkan para anak buahnya, para konco-koncoknya, para jongos-jongosnya, para tim suksesnya. Ya, harus diterjemahkan begitu, Bu, sekarang. Karena kalau disebutkan tidak jelas, nanti makin tidak jelas. Jadi kan sekarang ada tim sukses ini, padahal ngabarohong loh, Bu. Buktinya apa? Ya, setelahnya dia berkuasa, banyak yang memanfaatkan kesempatan. Mana buktinya? Pak Prabowo sampai tidak kelihatan, Bu, akibat duit gede hasil rampok, ya, saking banyaknya duitnya. Nah, padahal Pak Prabowo gede, Bu, ya, ini duitnya lebih gede lagi. Naudzubillah. Ya, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, yaitu mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi ketika Allahu ahad disampaikan kepada para penduduk Mekah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malah Kanjeng Nabi dilempari, malah dianggap gila dan dianggap tukang sihir. Menurut mereka Tuhan itu yang banyak itu, ada 360 di Ka'bah. Berapa lama itu Tuhan mereka itu ngajegir di Ka'bah? Lama, Bu. Oleh Rasulullah dihancurkan, sebelumnya tidak dihancurkan, tapi nanti setelahnya 23 tahun Al-Quran turun, kemudian baru dihancurkan seluruhnya, dan sampai dengan saat ini tidak akan pernah ada lagi Tuhan-Tuhan selain Allah di sekitaran Mekah. Kenapa? Diharamkan manusia masuk kota Mekah yang belum mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kajeng presiden negara-negara besar. Mudah-mudahan kayak presiden Amerika akan ditunggu. Presiden Amerika lu bakal jadi kayaknya Islam, Bu. Ya. Percaya tuh kalau presiden Amerika bakal umat Islam? Percaya, Bu. Sekarang wali kota Paris ada umat Islam, Bu, ya. Masya Allah. Di Indonesia juga bahkan lama itu umat Islam, gitu, Bu, ya. Terus, Bu. Cenah. Ada saya juga waktu itu nggak ada. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu dan Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaik tangga-tangga ke langit. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, ya, pasti akan dikalahkan. Jadi mereka ini orang-orang kafirin Quraisy waktu itu meremehkan datangnya Al-Quran dan tidak mempercayai Rasulullah. Sama lah sih saya jeung urang punya meremehkan Al-Quran, ayeuna siga nu heueuh urang teh maca Quran punya, tapi ngarti gente, ngajalankeun gente Al-Quran ka kaler manehna mah ka kidul. Nya urang nih punya, ya mumpung ayeuna aku, ya. Daripada didakwa oleh Al-Quran, kamu dibaca aja katanya aku ini, tapi tidak dijalankan. Terus kumaha mun teu maca leuwih parah deui punya. Itu sebabnya kata Rasulullah, Al-Quran itu dibaca meskipun kamu tidak mengerti, dia tetap akan memberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Al-Quran nanti menjadi penolong kita ketika tidak ada yang mampu menolong lagi, akan memberikan syafaat kepada kita insya Allah. Kemudian telah mendustakan para rasul pula sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaum Ad yang dihabisi oleh badai, kaum Fir'aun yang kemudian ditenggelamkan di Laut Merah, yang mempunyai tentara yang banyak, dan kaum Samud yang dilibas dengan satu hentakan saja, kaum Lut yang ditenggelamkan dan dijadikan buminya di atas di bawah dan sekarang menjadi laut mati, dan penduduk Aikah nabinya siapa Bapak Ibu? Nabi Syuaib yang disambar geledek. Mereka itulah orang-orang yang bersekutu menentang para rasul. Mereka semua tidak lain hanyalah mendustakan para rasul, maka pastilah bagi mereka azabku, kata Allah. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Artinya hanya sebentar, sakilat mencek orang punya langsung lenyap. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami,